saya mendapatkan sebuah balasan dari apa yang telah saya lakukan. Saya kedatangan tamu. Beliau dulunya adalah pasien saya. Saya juga mohon maaf kepada panjenengan semuanya, terutama kepada pasien saya ini. Ternyata beliau sekarang datang ke sini untuk menuntut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover, dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan semoga selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah yang mewah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, di malam hari yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas, saling melasih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini kembali di podcast saya, yaitu podcast Hooh Tenan. Di malam ini kita semuanya bisa bersilaturahmi dan juga bertatap muka. Yang terpenting kita bisa doa dan juga saling mendoakan, karena setiap kebaikan pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri, dan ketika kita berbuat buruk juga akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik dan buruk itu pada akhirnya akan kembali kepada diri kita, tergantung apa yang kita lakukan. Wong urip iku tinggal manen buai pakerti. Nah, malam ini saya mendapatkan sebuah balasan dari apa yang telah saya lakukan. Malam ini saya kedatangan tamu. Beliau dulunya adalah pasien saya. Saya dulu datang ke rumah beliau 1 tahun yang lalu. Ketika saya datang ke rumah beliau, lalu saya mengadakan sebuah ruqyah ataupun doa, atau orang Jawa bilang bu. Nah, ketika itu saya meruqyah rumah beliau, tiba-tiba di atap rumah beliau terdapat sebuah buhul berupa pocongan. Selain itu juga di rumah beliau ditemukan benda-benda yang lainnya. Salah satunya juga kita bongkar di belakang rumah beliau. Itu ketika itu yang membongkar itu bapaknya. Itu juga ditemukan sebuah buhul berupa rambut kalau tidak salah waktu itu. Selain itu juga saya diajak beliau untuk ke tokonya, ke toko beliau ini. Nah, ketika saya meruqyah atau mendoakan tokonya ini, terjadi hal-hal yang di luar dari penalaran. Salah satunya juga adanya api, atau bisa dikatakan adalah benturan, yang saya anggap seperti itu. Intinya di toko tersebut ada api yang tiba-tiba ketika itu meledak, banyak api di situ. Nah, sekarang saya
juga mohon maaf kepada panjenengan semuanya, terutama kepada pasien saya ini. Ternyata beliau sekarang datang ke sini untuk menuntut saya. Jadi beliau datang ke sini menuntut saya atas apa yang telah saya lakukan. Dan sekarang beliau sudah berada di podcast saya, dan mari kita bertabayun, kita jelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi. Apakah saya benar-benar merugikan beliau, atau ada apa sampai beliau ini mau menuntut saya. Nah, inilah beliau. Ibu, nggih, kula mau sakniki nuntut Kesamsudin. jenengan nuntut saya, Bu? Nggih. Nggih, sebelumnya gini, Bu, saya mohon maaf atas semua kesalahan saya. Saya itu kan sebenarnya hanya berdoa ya, Bu ya. Saya hanya berdoa, dan yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya berdoa, saya tidak bisa apa-apa, dan sekarang saya siap untuk sampean tuntut bagaimanapun. Saya siap. Sampean mau menjarain saya, mau minta uang ke saya siap, Bu. Sampean tuntut yang seperti apapun itu saya sudah siap. Apapun yang sampean tuntut saya siap, Bu. Kula nuntut niki sakniki seger waras, tenang, sakeluarga kula adem ayem, sehat sedanten. Ngriya kula sampun bersih. Nyuwun matur nuwun jenengan tulung niku diparingi sehat alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ki piye ta cah iki? Aku kadung deg-degan lho ya, Bu. Aku kadung deg-degan iki, Bu. Ki piye, Bu, maksudnya, Bu? Maksudnya saya dulu kan melakukan pengobatan di rumah jenengan, ya ta? Terus sampai keluar apa namanya tisu yang kebakar itu, lantai yang kebakar itu, ya kan? Itu kan sampean kan tadi bilang mau nuntut saya, ya kan? Nuntut matur nuwun. Matur nuwun kula ditulungi jenengan niku. Maksudnya nuntut matur suwun pripun, Bu, maksudnya, Bu? Soale kula rumiyin niku rasane awak iki gak karo-karon rencem sembarang, sirah kayak pecah, tapi saniki alhamdulillah pun sehat-sehat. Oh, jenengan enggak nuntut saya ke penjara gitu, Bu? Mboten. Padahal banyak orang yang pengen saya itu di penjara loh, Bu. Mboten, matur nuwun kula sampun tulungi. Astagfirullah. Jadi jenengan itu intinya nuntut terima kasih. Nuntut terima kasih, matur nuwun kula sampun jenengan tulungi. Astagfirullah. Soale kula perang niku mboten wis setahun rong tahun. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Nggih, alhamdulillah saniki pun sehat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi gini, mohon maaf saudaraku semuanya. Ternyata beliau itu menuntut saya, intinya beliau mengucapin matur suwun atau terima kasih karena keluarganya ini sudah sehat. Karena beliau itu sekarang sudah tenang. Beliau itu dulunya banyak gangguan begitu tak, Bu? Sekarang sudah seger waras. Seger waras itu bahasa Indonesianya itu sudah sehat alfian gitu. Masya Allah, Allahu Akbar. Padahal kan, mohon maaf ya, Bu ya, mohon maaf, Bu. Kan banyak ribuan orang, bahkan jutaan orang lah ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ada TV di Malaysia. Ada yang menuduh saya melakukan penipuan, modus saya melakukan pakai trik, kan begitu, Bu. Nah, terus panjenengan itu yang sudah pernah langsung saya tangani, yang di rumahnya itu keluar api itu, yang bisa dikatakan tisu terbakar itu, ya. Kerikil ten irung, metu terus bendinten setiap detik terus kula pendeti terus. Kerikil keluar dari hidung itu. Sama tuh sawan pada ten saking sirah niku kerise wujudnya kerise ilang ya ae waras. Oh, jadi dengan itu kesini itu nggak mau nuntut saya masuk penjara atau mau nuntut saya mau minta ganti rugi atau gimana itu enggak tahu, Bu? Matur nuwun ditulungi. Masya Allah, Allahu Akbar. Oh, jadi gini saudara semuanya. Jadi beliau itu datang ke sini bukan untuk menuntut minta ganti rugi atau merasa saya tipu. Tapi beliau itu kesini mau mengucapkan matur suwun atau terima kasih. Masya Allah, Allah. Rakyat kula sehat, keluarga kula sedang sehat. Urusan rampangan dengan lancar, barokah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur saniki kula tenang, rumiyin was-was saniki sampun boten. Nggih.
Nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi saya dulu itu datang ke rumah beliau itu sekitar 1 tahun yang lalu ya Bu ya. Sekitar tahun 2021. Sebelum adanya apa namanya itu? Niki garengan pondok niki. Oh, belum ada pondok ini masih di sana ya. Iya, sebelum adanya si badut merah itu ya. Belum. Itu. Nah, nggih. Ini kalau kini sebelum kita ngobrol-ngobrol sama ibunya, kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu video ketika saya melakukan ruqyah rumah ataupun doa atau subuh lah di rumah beliau. Saya itu ke rumah beliau sekitar 4 kali. Nah, di rumah beliau apa yang terjadi ini kita lihat ya, kita saksikan ketika saya di sana dulu sebelum adanya si badut merah itu. Monggo. Di balik tempat usaha milik salah satu warga di Pujon Malang, yang menurut cerita dari pemilik usaha banyak terjadi gangguan yang tidak wajar. Mampukah tim Padepokan Mursyad Sejati bersama Gus Samsudin mengusir gangguan-gangguan yang ada di tempat ini? Terjadi apa saja Bu di toko ini Bu? Ya, kalau dulu Dibuka aja maskernya. kalau dulu sedang angin, Sering ada angin Bu. ya sampai sekarang Angin bagaimana Bu? seperti abang-abang gitu, pasir-pasir. Jadi seperti ada siraman pasir gitu. Jalan. Sebenarnya kalau dilihat secara batinnya itu ada makhluk kecil jalan tadi itu. Iya. Oh. Nah, itu loh. Goyang-goyang ya. Oke. Nah, itu yang di jalan. Ini nih. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ini bukatnya. Apa ini Bu? Bukatnya udah lama. Coba dihentikan dulu. Ini apa ini Bu? Waktu itu yang ditemukan Bu? Ini kayak Kayak apa? Cima apa? Untuk apa? Dalamnya kayak ada seperti apa itu? Tulang. Wadah Kerikil kayak Oh, itu kerikil. pun. Kayak Kol buntet itu ya, ya? kayak kol budak gitu. Iya. Lanjut. Munculnya ini kayak kosong nih. Tuh, kayak kosong bentuk akarnya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. يا أحلم الغيب وأشهادتي يا أحلم الغيب وأشهادتي يا أحلم الغيب وأشهادتي Nah, itu pas disiram degan itu Ah, ini yang keluar air. Api. Murung, mana nih kemurung? Oh, itu. Oh, Ah. oh ya keluar api ya Bu ya. iya. Nah Allah. Ah, itu. Assalamualaikum salam. Iya cukup. Assalamualaikum. Oke. Itu tadi pas ketika saya itu melakukan ruqyah
atau doa di rumah panjenengan. Bisa diceritakan Bapak Ibu, dulu itu ketika sebelum saya datang, dibuka mau enggak apa-apa. Ketika sebelum saya datang ke tokonya jenengan, itu tuh ada apa di tokonya jenengan itu kok sampai ngundang saya, itu ceritanya gimana dulu itu? Angin kan ngajeng tuku niku set niku liwat angin niku sak watakane tiba sak seret tuku niku sak ngajeng kriyo niku bawa tuku set Amit set niku napa? Cilik-cilik sing putih kaya belatung. Iya, belatung. Lah belatung itu datangnya dari mana? Dari angin. Lewat angin. Biasanya kan belatung itu datang kalau ada bangkai. Iya. Itu kalau sama tahu dari angin tuh gimana, Bu? Saya tahu karena saya di depan tuku. Plek seperti didorong angin itu loh. Angin Bukan dari bawah muncul atau dari lalat itu bukan? Enggak. Bukan. Jadi datang tiba-tiba. Iya, datang tiba-tiba. Itu datang itu panjenengan lagi apa, Bu? Kula tengajeng itu ku. Dadi kula mulai ten tuku niku kiriman ular niku ku. Pas lihat kan ke tuku, ke depan, terus ke belakang gitu kan sering gitu. Terus ada seperti di atas itu ada hantaman gitu loh, sering itu tuku itu. Di atap itu sering kayak ada hantaman. Ada hantaman. Maksudnya hantaman pripun, Bu? Mboten kota kadhe Apa itu yo? dugi. Seperti ada ledakan gitu di atap gitu. Lek kula lak jane terus terang lampahi. Manungken lengkin Lampai itu maksudnya jadi kalau malam itu berdoa gitu. Ya, gitu lah. Pelaan lah gitu. Heeh. Sore jam berapa, Bu? Kalau mulai jam pagi itu sholat duha. Ya, terus setelah sholat duha sampai jam 9, terus jam 11 lagi. Terus sampai jam 1 lagi sampai jam 2. Nanti ada lagi jam 3 sampai jam 4 sampai jam nguruti nomor ini. Enten dayung. Jadi itu urut kula pantau terus tadi tiang tadi kali kula usahakan selawat. Jadi sak kiriman itu kadang-kadang ular niku 13. Ular itu datangnya jam berapa dengan tahunnya itu? Pagi. Pagi itu tiba-tiba di depan Bisa banyak jadi lalat gitu, lalat, banyak apa? Banyak belatung tadi gitu. Mboten lek niku angin. Belatung itu lewatnya bareng angin gitu loh. Angin kenceng ngarep itu pun bos kadang-kadang natap ten. Nanti nggak ada bangkai, nggak ada gitu. Iku asli niku fakta. Mboten koro di mangkane mesan sampean di labakan kali pas merah Allah kula mboten sing penting kula waras. Mesti tak telepon ten kula. Kula mboten ngaruh blas gitu. Mboten ngaruh blas. Karena itu kene kesangan ditipu kena enten sing. Ganti kalau dulu mungkin iku nuntut seger waras. Kali nuntut seger waras iki saya kira alhamdulillah seger waras. Tadi Ibu bilang tadi apa ada orang yang bilang sampean Nggih. di gini Nggih. gimana ceritanya, Bu? Mboten kula sapa ngomong kula. Orangnya bilang gimana, Bu? Ya kula 3 kali. Enggak mungkin itu viral karena Orang yang bilang jenengan itu gimana? Ana ketipu piro? Ketipu berapa kamu sudah ketipu piro gitu loh. Mboten kula kali. Yang bilang kayak gitu orang tetangga atau orang-orang gitu ya? Yang melihat jenengan ada di YouTube saya itu ya? Nah kata hasil bersani. Siap. Tapi bujurnya keluar tambah waras. Tapi bersani kita gak sering ditanggapi ya sama. Mboten kula tanggapi. Aku duri mawon sakit. Tanggapi tinggal kali begitu ada. Saniki aku sering duri mawon. Rupiah anjane kula aku terus saking kuwatae. Mungkin lek kang jam 5, niku jam 5 sampai tengah 6 kan kula sambung lampahi. Jadi sing pertama niku kan keluar masalah bos niku lama mati mesti wis niku virale surat merah ini. Napa wale wage. Pameran itu kan sewering dituntut omongan terus diteror terusan. Tapi kenapa jenengan wis di banyak orang yang bilang sama niku diakusi sama niku dibohong sama Gus Samsudin gitu. Tapi jenengan itu kok tetap aku tuh kayak karena sing nglakon kula. Kan ada buktinya gitu kan, karena memang kan ada bukti gitu loh. Kok nggak ada bukti mungkin saya ya bilang, tapi nggak saya tanggapi gitu. Biarin. Tapi kalau saya tetap kesini aja terus itu. Oke.
Terus begini waras. nggih. Alhamdulillah kalau sudah sehat Bu ya. Ini kan mohon maaf ini di tokonya Ibu tadi kan ketika saya mengambil kelapa hijau atau kelapa muda tadi kan saya disiramkan di situ kan keluar api. Jadi nah seperti itu. Nah, jenengan sebelumnya apa pernah melihat saya itu menempatkan sesuatu? Tunggu sama ada CCTV-nya enggak? Ada kan? Ada kan? Ada ya, CCTV-nya ada ya. Itu sampai. Nah, dari situ kan kalau semuanya saya masuk dulu atau saya menempatkan sesuatu kan kita ketahuan ya, mungkin ketahuan kan dari yang saya tanyakan sebelum kita ruqyah ini mungkin satu hari yang sebelumnya atau sebelumnya saya kayak izin dulu mau kemana masuk ke dalam itu sama saya masuk ke dalam dulu enggak? Boten. Terus sing ngerasakan kula lho. Iya. Hasilnya gini. Ini kita fair-fairan aja karena gini Bu. Nanti apa yang kita omongkan ini nanti ini diminta pertanggungjawaban sama Allah. Iya, kan begitu. Lah terus kalau semuanya saya itu kan tidak pernah masuk ke situ ya kan. Terus kalau semuanya saya tempatkan itu kira-kira gimana Bu? Tempatnya itu lewat siapa atau gimana itu? Sing penting niki ngeten. Gak vokal nih vokal. Kesane pun begini kula waras. Tadi ki lenten daya di wis ilang. Ya kan memang gini. Kula salat karena ini kula gitu gitu. Kalau tapi saniki pun orang nggak percaya kan memang gitu. Dengan cerita lah katanya. Ini yang di jalan dulu, didekek dulu, itu hubungan gini kan gitu biasanya orang itu anu. Masih ngarang kan. Iya kan. Kalau ada juga yang ngomentar banyak di video-video orang lain yang apa namanya ketika kalau saya itu memang air kelapa muda itu saya ambilkan itu sanadnya dari ilmu hikmah dan juga ilmu Jawa bahwa air kelapa muda itu mengandung 4 anasir yang itu bisa untuk menghilangkan gangguan sihir maupun gangguan penyakit yang lainnya. Bahkan racun itu bisa hilang dengan air kelapa tadi. Nah itu tadi saya baca. Berarti di situ itu Gus yang sering pembantu saya itu yang sering jatuh ya di situ itu. Niki Jawa. Kalau jatuh sudah pertama. Cuklek. Begitu ada sudah diambil nggak ada yang enak. Lagi kula kan malaman mulai malaman itu niku mesti didawakan. Tapi ini pengenane pas sering jatuhkan di situ memang pas naik itu. Nah masalahnya ngeten, kalau sama yang mengalami itu ya alhamdulillah sampean sudah percayalah seperti itu. Tapi masalahnya kan banyak orang yang kadang nggak tahu tapi so tahu. Jadi ini rupiah disilet-silet. Iya, dan lebih parahnya kadang-kadang menuduh kita itu melakukan penipuan. Nah gitu. Sebelum yang saya tanyakan gini Bu. Sebelum saya masuk ke tokonya jenengan, itu saya pernah masuk ke tokonya jenengan apa enggak? Atau saya izin ke kamar mandi dulu, atau saya itu tempatkan barang dulu untuk masuk, tempatkan barang itu saya izin masuk dulu enggak? Jadi saya datang itu kita langsung ruqyah ya? Langsung ruqyah, jadi saya nggak masuk ke dalam dulu untuk naruh barang dan sebagainya. Malah kula badhe ten Gus Samsudin niku yen terbandere daya ten kula. Rasane kok ditekek niki telu. Maksudnya daya niku napa Bu? Apa Bu? Setan. Begitu dulu. Kula bersani YouTube jenengan iki segala YouTube niku kula bersani. Lah sing saged mendhet buhul niku namung jenengan kula akoni. Lah semua niku YouTube ini sesembuhan niku kula bersani. Sak doane niku kula mboten belajar. Gini tapi YouTube niku pun heboh. Iya. Tapi kula nggih memang terbukti nggih tenang mawon kula nggih santai. Sing penting sakniki. Penting kula keluarga kula niku sehat tenan-tenan. Nggih. Rukun sak keluarga. Tambah sakniki lek daya wis mek angin-angin titik tak tambah. Tiang lintu mon kersane pun. Sing boten penting ngurus boten nandut. Nggih. Mboten kula bersih mriki. Sebenarnya kalau saya di jenengan bilang tadi saya bisa ngambil buhul, sebenarnya enggak Bu. Saya enggak bisa ngambil buhul. Karena buhul itu sebuah ikatan yang juga mengikat di dalam diri maupun tempat. Nah, lalu bagaimana caranya? Ini ada tata caranya, ada doanya. Doanya ada di dalam kitab Al-Azhar An-Nawawiyah. Yaitu yang pertama kita itu harus meriadohi. Yang pertama adalah syahadat.
syahadat itu dibaca sebanyak 12.000 dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang dalam keadaan di dalam kamar tidak boleh keluar selama 7 hari, terus dalam posisi sujud, dalam posisi kita itu di dalam air, dan yang terakhir dalam keadaan tapa pendem, kan seperti itu. Nah, yang pertama intinya membaca syahadat, yang kedua itu baca sholawat, terus yang ketiga itu membaca hamdalah, yang keempat itu membaca doa, yang terakhir itu yang kelima membaca yasin fadilah. Jadi sebenarnya saya itu gak bisa untuk menghilangkan atau untuk menarik buhul. Jadi itu hanya sebuah doa. Nah, ketika terjadi sesuatu di rumah jenengan, itu semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya itu hanya sebagai perantara. Jadi saya tidak bisa. Makanya kalau ada orang yang minta dibuktikan hal semacam itu, semuanya suruh narik buhul dan sebagainya. Nah, kalau buhulnya nggak ada, apanya mau dibuktikan? Makanya nilai terkulo kan kata. Nah, itu yang pertama. 10-20 ya. Terus yang kedua, lah kita kan berdoa. Apakah doa itu bisa dipastikan? Tidak. Kalau bisa dipastikan, ditempatkan di situ, terus kita suruh membuktikan, itu namanya trik. Kalau yang namanya pertolongan Allah ya terjadi, hanya kejadian itu. Nggak semua kok. Saya pembersihan rumah itu saya hitung hampir ada 1000-an pembersihan rumah. Hampir ada 1000-an. Dari semua pembersihan rumah itu nggak semuanya ada seperti tempat ibu yang ada apinya ketika pakai kelapa muda disiram keluar api, nggak semuanya seperti itu. Jadi kalau disuruh membuktikan seperti itu ya nggak mungkin bisa. Sihir sendiri itu kan jenisnya macam-macam, jadi nggak mungkin bisa disamakan seperti itu. Ini sudah selesai yang di toko ya Bu ya. Yang di toko intinya ketika saya di toko jenengan itu keluar api seperti itu. Dan kalau ada yang ingin bertanya apakah sebelumnya saya pernah masuk ke tokonya, izin untuk kamar mandi dan sebagainya, untuk katanya kan ada yang saya itu izin ke dalam dulu untuk menempatkan sesuatu. Boleh ditanyakan ke ibunya, ada juga CCTV-nya seperti itu. Nah, ketika saya melakukan pembersihan ruqyah di toko yang jenengan itu, respon masyarakat waktu itu bagaimana Bu? Mboten semerep daluan. Tapi begitu lihat, tapi yang medalkan YouTube niku. Tapi yang banyak yang lihat itu yang keluar api itu kan masih sore jam berapa ya? Jam 10 ya? Jam 10 mungkinan itu. Gus saya datang ke sana kan belum malam. Itu kan banyak yang lihat tetangga dia. Itu yang heboh. Ada yang bawa HP. Ada yang HP ikut. Iya, itu yang keluar api itu di video sampai bilang tetangga sama saya beredek sampai ngewel. Karena waktu itu juga ada banyak tetangga yang rekam ya. Iya, lihat ke situ dari belakang kamera video sampai rekam. Sing rekam sing wedi, sing kula padha betul. Tambah saniki tambah tenang, alhamdulillah. Dia tetangga kan pada nyuting dong, ada orang 5 itu ngeliat, wong ikut ke dalam itu yang nyuting itu lihat, ya sampai selesai itu lihat itu tetangga saya itu. Begitu keluar api itu dia baru keluar, takut ada itu. Ini tokonya ini ada di mana ya Bu ya? Saya lupa ini. Jalan Pasar Baru Pujon. Jalan Pasar Baru hadap ke barat. Iya. Dan ini mohon maaf, ini terpaksa saya harus pakai demi Allah. Kita itu tidak ada settingan Bu ya. Jadi jaringan itu bukan pasien yang saya bayar terus nanti bikin acara seperti ini demi Allah demi Rasulullah ya. Nanti kalau ada orang yang datang mungkin ingin bertanya ke panjenengan, saya jawab. Silakan saya jawab. Saya malah senang gitu. Tanya malah senang. Kalau saya itu memang lebih senang dikatakan settingan, tapi kalau sampai menuduh yang punya rumah ya itu kan kebangetan. Masalahnya kula sing ngrasakaken. Soalnya kan ini loh kok nggak ada bukti itu baru lah, buktinya kan ada memang. Wong kula jengking mlebet tembok ngawon semerap waktu macam ini podo lakukan banget. Kemarin di rumah itu yang antam-antaman dadar itu sudah nggak ada. Antaman dadar itu Pak? Ya di rumah kan sering dulu. Kata meledos kata di atas. Bukan mercon Pak? Keluar nggak tahu.
Sama lihat gitu. Sanet bukan. Sudah sampai cek bukan mercon. Bukan. Misalnya mau semua lagi bermotok, pasir, dan Seperti siratan kerikil gitu loh. Watak doar gitu. Nah, kejadian-kejadian kayak gitu dampaknya untuk panjenengan sekeluarga itu ada apa? Nggih, apa ya? ini sing nomor setunggal kaya iku lho sing dirah. Jenengan pripun niku rasane niku? Nggih, aduh rumasane nggih sakit. Tapi ada tetangga lihat itu memang ada yang bilang seperti api gitu loh, Mas. Panas pati lah ya. Makanya ada ledakan kayak tadi itu ya. Berarti tetangganya ada yang pernah lihat ada api yang terbang seperti itu ya? Itu tetangga saya ada yang bilang gitu. Kadang ada tetangga saya ada genderuwo di atas gitu. Yang lihat itu orang yang bilang ke saya. Bukan halusinasi ya, bukan. Tapi tetangga yang lihat sendiri. Lihat ngarepe omah. Soale ten pojokan mriko wiwi gombel. Di kono sing rawe-rawe sare gombel tapi sing rambut nomor niku. Nggih. Yang sebelum bus ke sana itu ada kan apa tukang saya itu yang bilang genderuwo sing hari-hari niku. Aku catat podo loro. Anu pake enten genderuwo niku pojok kamare niku. Begitu. Terus niku podo loro wong tukangi podo loro. Terus ke sana itu lho terus lihat. Iya, terus diberi pendeman itu. Niki ngriki terus ngriki. Niku. Buta hilang gitu cuman suruh nanam itu dia yang rumah belum jadi itu ya. Rumah belum jadi itu. Pohon dino nih pohon dinten nggih. Kula niku dikentut dodo tapi pun silang pun biasa ngoten niku wis kayak kotas biyen. Nggih. Nah, selain di tokonya bapaknya ini sama ibunya, selain di tokonya saya kan juga pernah yang kedua itu malah yang itu di rumah jenengan ya, di rumah ya, di rumah. Selain di toko juga saya di rumah beliau. Nah ini videonya ketika saya itu ke rumahnya jenengan ya. Jadi selain ini toko saya juga ke rumah. Nah ini yang pas di rumah beliau. Dari Hufa News, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa sirup-sirup Hufa Grip dari PT Gratia Husada Pharma dinyatakan aman. Komitmen Hufa selalu mempertahankan mutu dan kula nate enak-enak mbak-mbak. 11:30. Jam 11 niki dikit juga. Mundur langsung. Mau niki kadang-kadang sehat. Mbak 11:30 dikit mundur. Ya, ini video pas di rumah jenengan ya. Rasakan di rumah ini. Ini di rumahnya kalau tadi di tokonya. Bagaimana kalau ada salah satunya ya ini yang pertama itu. Kalau dengan sakit matur niki santet kalih telur niku pripun cerita ini? Lus panas. Terus waktu niku sing jenengan rasakan niku pripun? Jenengan rasakan pernah ada kejadian yang seperti apa itu? Disilat-silat. Tangan sikil saking ngandam disilet. Terus ini pulang berarti yang Mbak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Malik saya Bu. Kayak dihantem aja gitu. Nah ini di atas lemari nemu apa nih Bu? Seperti keris kecil. Nah itu. Bukan keris itu. Seperti tombak depan belakang. Seperti tombak depan belakang. Jangan lari. Tidak usah lari.
Kamu mau kemana? Mau kemana kamu? Oke, cukup. Nanti kalau mau lihat selengkapnya silakan Bebas, langsung lihat. tonton aja di channel YouTube Gus Samsudin. Itu yang judulnya itu Sudah 4 kali pokoknya sendiri. foto milah itu ya. Iya. Judulnya foto milah ini ya. Kerikil di hidung nggih, Bu. Iya. Niki ceritanya itu Ibu, ceritanya jenengan itu mengundang saya ke rumahnya jenengan itu karena ada apa? Ah, ngeten, kula niki kok bendina diseurang ten napa ten toko niku rotok di angin kumonceng niku setiap hari wis. Lah niku tapi kula kadang-kadang wis kesel nggih, kesel wong saleh bengi melek. Dadi kesel niku kadang-kadang lek jadi iki ulet-ulet tuwe ten kadang kula niku. Kula izin ngerokok nggih. Gitu. Turun niku ana ulet-ulet ini di isor. Padahal niku sanes kasur, waring anune Rekam, Pak? gelangsi. Enggak. Iya ten ulet-ulet ini si nopo. Cecel si nopo niku. Niku. Kok pas wis rentek rene iku lho takoni. Terus yang jenengan rasakan badannya jenengan itu gimana waktu itu, Bu? Waktu ngundang saya itu, Bu? Kula niku anu, waktu niku nggih Kak, pun mbek adek arene ya. Kak aku dewi. Bisa merap lek niku barang halus ngoten niku. Tapi kula mirsani YouTube semua YouTube saya sih lihat itu. Terus ngoten-ngoten gini. Jadi nggih gak ngucal sebuah warang niku kula tingali kula bersani. Panono ten jenengan niku ngeten buhul itu kalau tidak diambil katanya tidak bisa sembuh. Makanya kula langsung dikitan jenengan niku dodo niki di anu Saya nggak tahu kok Gus yang pertama itu. Yang dodo niki umur tiap hari, tiap saat, tiap detik niku kirim terus niku. Jadi waktu jenengan kesini itu karena dadanya sakit. Nggih, terus kiriman umur kepengin napa niku koyo nek sing sembarang niku. Akhire kula ngriki niku. Matur-matur macam mirsani YouTube, oh iki kudu sing iso njogo buhul iku. Laten YouTube jenengan ya kalau buhul ini tidak diambil ini ya tetap aja nggak bisa sembuh. Iya, jadi saya jelaskan bahwa penyakit itu sebenarnya kalau non medis itu ada 3. Ada yang pertama itu penyakit non medis namanya ain itu pujian yang tidak menceritakan asma Allah. Yang kedua itu penyakit yang karena maksiat. Karena semua penyakit, semua maksiat itu menimbulkan penyakit. Ada juga yang karena tidak taat. Yang ketiga itu bisa karena tempat juga bisa juga karena nasab atau penyakit karena keturunan. Nah, yang ketiga itu baru kalau karena sihir. Kalau sihir itu setahu saya hampir mayoritas menggunakan buhul atau kut ikatan. Nah, Sihir niku ngantuk tenan. Saiki alhamdulillah tangi wau dalu ngantos setengah tunggal ngantos saniki dari dilepas. serangan itu mriki terus kesatnya memang. Iya, kalau ain itu tanda-tandanya ya atau titenannya. Karena saya itu menggunakan ilmu titen. Bukan berarti kalau saya itu sakti itu saya nggak pernah bilang. Kalau saya sakti, kalau ada orang yang bilang saya sakti itu malah itu sebenarnya untuk menyerang saya. Padahal saya nggak pernah bilang kalau saya sakti. Kita pakainya ilmu titen. Orang Jawa itu pakainya ilmu titen. Kalau sakitnya di muka itu biasanya penyakitnya karena ain, karena memang muka yang sering dipuji. Kalau karena tempat nasab kurang taat maupun maksiat itu di bagian dada. Kalau orang sakit dadanya, perutnya, hubungannya pasti dengan kepalanya atau pikirannya. Yang ketiga itu karena sihir. Kalau sihir itu yang sakit di tulang belakang, jadi berat. Musin ya Gus. Iya. Ini saya sering ini. Karena maksudnya cuma dari belakang. Kayak berat gitu. Nggih. Rumiyin niku kula ten kamar niku nomor ikan niku. Dikirim uler niku ngantos ten kasur sembarang wis tambah lek ten longan ku gak wis akeh cecok. Tapi yang sering itu ya ulat. Usahanya jenengan itu apa tak? Rumiyin jajan. Oh, usahanya itu jajan. Iya yang dulu. Terus saniki Oh, yang di toko itu tadi? Yang toko itu plastik. Usahanya itu plastik. Iya plastik. Plastik itu ya kayak
semua Ya, tempat-tempat kayak ya buat hajatan gitu ya. Maksudnya besar lah ya, usahanya lumayan, alhamdulillah. Terus tadi kan di video tadi itu kan jenengan menyebutkan kalau keluar kerikil dari hidung. Itu ceritanya gimana sih Bu? Niku anjene kula. Ya nopo ngrepot kok. Ya kan lho. Kula sajane niku pun kuwana sakjarene Kok dicekel disukaken kula nggih wates pedes kerikil mendeti ngenten lho. Diambil sendiri. Ini yang ngambil. Nggih kula. Sampai waktu itu mohon maaf hidungnya itu sampai kayak mau hilang. Ayo. Lho, anjene niku dipuasekaken dipuasekaken niki. Mendelok ora jero. Jadi buat coba sama lihat video yang pertama, yang video di rumah Ibu Tumilah itu yang keluar kerikil dari hidungnya itu. Itu pertama kali beliau datang itu mohon maaf hidungnya itu kayak amit ya, kayak busuk gitu kayak hilang gitu. anjene busuk. Ya amit saya nggak Iya, ngomong. busuk jero. Kata ini nih pas hidungnya luka itu busuk gitu loh waktu pertama itu. Lho niku pun kula tulungi dhewe kula batek. Niku Batek karepe itu. dilebokno nang jero, terus niki mboten saged tambahan karepe. Tapi kula bawa cek rebutan ambil barang halus. Kalau niku. Jadi saya juga waktu itu nggih sangat kayak heran ya. Karena apa? Karena hidung beliau itu kayak ambles gitu loh. Ambles. Ambles gitu loh. Sampai ini tuh kayak hilang gitu loh. Coba lihat videonya itu. Nggih. Nah, ketika itu kok bisa ada penyakit kayak gini gitu, luka kayak Ya kini yang heran loh itu niku. Tapi Kok sampai bisa heran. itu ya. Tapi Kok kalau dapat- wawan terus kalau ngelawan. Sampai Nah, segitunya. amin keluar klikirnya itu yang ngeluarin saya atau sampean keluar sendiri waktu itu? Ya, saya keluarkan sendiri. Keluarkan sendiri. Kalau saya yang mengeluarkan mungkin orang boleh curiga lah ya Iya. kalau saya taruh di mana Saya atau sendiri. katanya ada yang bilang saya taruh di sini Iya. dan mana. Iya. Nah, itu kan klikirnya keluar sendiri. Nggih. Keluar sendiri Tangan itu saking sikil enten sing sikil dileponi. Kula wonten kali silet mboten kiki kali keris kula nyukiti sikilmu. Tambah. Kadang mboten percaya dadi nopo pun. Kengenten kula mawon sedanten pun siap. Parahan kula lek timbahe wong telung aku niki peteng. Pinyenane mawon bulan puasa disilet ya, Pak. Puasa dapat 2 hari kula niki disilet teng mriki. Tambah melecak turu, mari turu tapi sholat aja. Sholat tobat. Tenang, mari tasik sore nih disilet. Lalu di Semarang. Iya. Jadi keluar kerikil dari tubuh beliau itu juga dari hidung sampai hidungnya itu Iya. mohon maaf sampai mendelep ke Iya. dalam. Mendelep. Alhamdulillah sekarang sudah mancung lagi. Nggih. Iya, tidak Itu bersih. keluar kerikil gitu loh. Jadi keluar kerikil dari hidungnya itu. Itu Ya diambil sendiri Bud. Gini. Niku Malah- niki erung niku karepe dipuwesekaken. Mulane tak kruwo buta. Terus winginane sing gendruwo niku sing gendruwo ten kula ngriki sing terakhir 4 kali ke sini. Lah niku liwat kuping. Tapi kewan niku kula pendet. Nah, enten karene titik kula ndang mlayu pun mriki. Ya tulung niku. Sami cepete. Cepet ilang Langsung melayu mriki Bud. Mana kula kudu nutut ibu. Alhamdulillah keluar. Ini mohon maaf Ibu. Oke. Saya pengen jenengan ya berbicara apa adanya. Nggih. Di dalam rumah jenengan itu kan tadi ditemukan kayak tombak. Nambah. Nggih. Terus yang kedua di atap rumah juga Betul. ada Seperti pocong, kalau pocong ya. Saya kan kesana kan 4 kali ya, Iya. 4 kali. Terus yang terakhir itu kan sampean menggali Itu ya pukul. tanah, Nah. yang menggali kan sampean sendiri, ya kayak gitu. Niku nggih kelabang. Yang sekitar bukul itu selama ke sana itu saya hitung itu sudah 7 gitu. Sama 4 kali itu 7. Lebih Pak. Lah sing 7 itu kul anu bukule, ini enggak mbam. Iya. Ya, seperti terus keris, seperti keris kecil. Terus tadi itu ada yang bentuknya yang keluar dari sini di 2. Terus ada di kamar mandi. kamar mandi, satu sekitar itu 6. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, sebelum kita panjenengan ngambil sendiri barangnya itu, sampai bongkar tanah dan sebagainya itu, sebelumnya itu saya sudah ke sana untuk apa gitu, atau sebelumnya itu saya pernah masuk ke rumah Belum jenengan? kenal. Enggak. Belum kenal. Enggak kenal, Bos. Oh, saya sering bersih-bersih di situ yang enggak ada, Bos. Enggak, soalnya gini Pak, soalnya banyak juga yang Ya memang gitu, ada yang nuntut Iya. saya bilang gitu memang. ada yang bilang kan
nanti Gus Samsudin masuk dulu, terus menempatkan barang-barang dulu, terus nanti setelah itu panjenengan suruh ngambil dan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebelum rukyah itu saya masuk ke rumah sampean dulu apa? Ya, enggak ada. Wong kula mantu ping Kan sudah masuk itu kan sudah ya gitu ya memang kan. Kan waktu itu kan nggak ada langsung turun mobil kan masih di luar. Oke, terus lagi kan yang pas gali itu Pak, yang pas gali. Yang gali tanah itu kan sampai sendiri. Iya, saya sendiri. Nah, mohon maaf, tanahnya itu kan juga tanah yang masih utuh lah ya. Kira-kira saya bisa enggak menempatkan barang itu di situ dulu terus sampean baru tak suruh gali? Kalau semuanya saya naruh, kira-kira saya gali terus saya uruk lagi terus sampean tak suruh gali lagi, itu kelihatan apa enggak? Ya gak mungkin ke situ. Lah saat ini kita motor mesin barang ini nanti kering mungkin. Di mesin juga ada Bu? Mesin. Ada. Mesin pengen lihat kulo gini kok mesti koklok motor mesti koklok mesti dan tadi kan alhamdulillah bermotor. Terus yang keempat kali saya ke rumahnya jenengan kan rumah sampean itu dibongkar, ya kan? Terus sampean itu cerita ke saya waktu bongkar pondasi rumahnya itu ada banyak kejadian. Itu banyak kejadian apa aja Bu? Ada ditemukan apa aja? Keris diblebat apa kayak merah. Itu ketemunya di mana Bu? Di konan pulau yang makan waktu dibongkar. Itu bongkar di atap. Itu yang keris kecil ada anunya merah itu. Terus ada apa? Terus saya bawa ke sini lah ya, apa itu tulisan Arab kecil gitu loh. Isi Pak. Saya bawa ke sini. Ikutan sandiki motor. Jadi pas dibongkar pondasinya itu dia ditemukan keris-keris. Iya gitu. Nah maksud saya kayak gini, kalau seumpamanya saya bisa menempatkan di dalam pondasi itu kok ya alangkah yang ini pirangannya puluh tahun yang lalu, sedangkan ke situ saya baru kali itu gitu loh. Maksudku kok aku seorang yang omah sampean sebelum rumah sampean digawe kok aku sendelane ning jero pondasi itu mas saya. Kok sampai segitunya gitu loh. Jadi kan yo apa ya, kok nggak mungkin banget. Kok bisa-bisanya saya naruh kan di ampun alhamdulillah lantaran saking jenengan. 30 tahun lah ya ini. Rumahnya itu. Berarti saya belum lahir. Saya belum lahir gitu rumahnya itu gitu loh. Tahun 90 ah. Ya iya bener iki. Tahun 90. Tahun 90 itu bangunnya. Ya saya tahun 89. Berarti lahirnya saya sampai bikin rumah. Saya masih umur setahun. Ya alhamdulillah tadi kita mati tingkat nih. Rumahnya sudah tingkat ya. Lo yakin ya Allah itu ada. Oke. Terus ini yang terakhir kalinya Bapak Ibu, panjenengan setelah berobat ke saya, panjenengan datang ke tempat saya berkeyakinan saya itu hanya menjadi perantaranya Allah. Karena saya beranggapan siapapun yang datang ke tempat saya itu semuanya sudah menjadi kehendak Allah. Maka ketika saya mendoakan, saya pun juga hanya berdoa, ya Allah, Engkau telah menghendaki orang untuk datang ke tempat saya. Maka ya Allah, izinkan diri saya untuk menjadi perantara orang-orang yang meminta pertolongan. Seperti itu. Nah, ketika saya mendoakan panjenengan sebisa saya cuma bisa bismillah ya bismillah, saya bisanya pakai syahadat ya syahadat, sholawat. Ketika saya berdoa lewat saya, setelah itu 6 bulan kemudian viral, jujur saya dikatakan penipu, saya dikatakan soalnya Kak buatan ngerasakan lah. Sampai mendengar atau melihat keadaan seperti itu pribadi. Kulo yang buatan terima, lah nopo kok ngurusi, nopo rambut merah sampai nang Jakarta. Kulo buatan terima, angkutan kiri kemauan. Itu saya jujur dimarahin sama kiai saya Bu. Saya itu sampai diimpiin almarhum bapak saya 3 kali. Saya itu dimarahin, ngapain kowe iki nyapo kok dadak teko kok nyapo kok kowe dadak teko ning jalan. Padahal waktu itu saya benar-benar mau nemuin beliau. Sampai saya itu minta sama Raffi Ahmad untuk minta dipertemukan. Saya kayak greget hati saya. Tapi saya itu Bu, di waktu saya masih di sana, saya itu sampai tidur-tidur di jalan loh. Sampai saya itu akhirnya kabeh salaman. Apa ada yang nangis kan Terus akhirnya Bu, waktu saya tidur di masjid, waktu itu anak-anak tidur di hotel, saya kan nggak bertahan, karena nggak bisa tidur di hotel. Saya kan tidurnya di masjid. Waktu saya tidur di masjid Bu, saya tuh ngimpi didatengin sama
ayah saya sudah meninggal. Bali om. Kowe iki nglakoni apik dinggo menungso apa golek ridhone Gusti Allah. Wes tak omongi to. Memang dulu ayah saya pernah bilang waktu saya masih. Jadi kan orang-orang tuh banyak yang nggak tahu masa kecil saya. Orang-orang itu taunya saya itu seperti ini, tapi mereka nggak tahu prosesnya. Jadi saya itu dari kecil itu memang selama 5 tahun saya itu ngerawat orang tua saya yang sakit. Bapak saya 5 tahun itu sakit, saya ngerawat beliau. Dan memang beliau mengajarkan ke saya dari dulu, gunakan waktu malam itu untuk mandi, sholat taubat, sholat hajat, lalu baca surat at-taubah. Makanya saya dulu pernah 41 hari itu Bu, di dalam kamar mengamalkan amalan itu. Kan orang tahunya sekarang tukang rosa iso ndongakne. Kan mereka nggak tahu prosesnya. Iya, betul sekali. Oh, namanya orang berdoa kok, kan harus dirayakan. Kita bulan itu loh, paling semoga anu lah nggih. Dukung. Yang hebohnya rambut merah niku, Gus. Nah, ketika saya saya dimimpikan oleh almarhum bapak saya disuruh pulang. Saya disampaikan kamu itu mau mencari ridha Allah atau mau mencari pujian orang. Ya itu, saya itu langsung saya langsung pulang waktu itu. Padahal waktu itu TV banyak yang undang saya, banyak podcast saya yang undang saya pulang. Saya nggak mau lagi karena diimpin ayah saya itu. Terus memang abah saya almarhum, beliau dulu mondok di Paron. Ya alhamdulillah beliau juga guru ngaji di Lampung tempat saya. Beliau dulu mengatakan kalau kamu belajar ilmu hikmah itu yang memang yang pertama kamu akan diuji dengan harta. Akan banyak harta yang kamu punya atau banyak orang yang ngasih uang lah itu yang pertama. Yang kedua akan diuji dengan wanita. Kamu nanti akan banyak yang suka dan sebagainya. Kalau kamu mampu menikah, kalau tidak jangan sampai berzina. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kamu nanti diuji dengan harta, yang kedua kamu akan diuji dengan wanita. Yang ketiga kamu akan diuji dengan manusia. Dihina, dicaci, dibully. Karena apa? Karena itu untuk menguatkan hatimu. Apakah kamu itu benar-benar tahu hikmah di dalam kehidupan, ataukah kamu hanya ingin mencari kesenangan? Ternyata benar, Pak. Demi Allah, dulu beliau bilang ke saya, umur kamu 33, nanti kamu akan mendapatkan ujian yang berat. Kalau kamu mampu. Tapi niku kula ngarani pun lolos alhamdulillah pun. Alhamdulillah. Umur 30, tak ditanya Pak, tenanan. Agustus itu kelahiran saya. Agustus itu ulang tahun saya, Mas Ali. Demi Allah, Agustus itu ulang tahun saya. Saya lahirnya hari Selasa. Ayah saya meninggal pas di hari Jumat. Jadi beliau di Jumatnya bawa kakak saya, terus di waginya bawa saya. Jadi saya Selasa wagi saya. Juga sami belum gitu. Kudu kuat. Orang Selasa wagi itu kuat. Insya Allah paham lah ya. Anak saya itu lahirnya juga Selasa wagi bersamaan dengan wafatnya Mbak Maimun. Jadi saya itu sangat-sangat makanya foto Mbak Maimun itu tak baca. Kenapa? Karena saya itu sangat kagum dengan Mbak Maimun. Saya itu pernah puasa 41 hari khusus untuk tabarukan ke Mbak Maimun. Alhamdulillah anak saya yang namanya Maimun itu lahirnya bertepatan dengan meninggalnya Mbak Maimun. Gitu. Nah, sekarang kembali ke kitab. Ketika jenengan sudah pernah tampil di YouTube saya, pernah minta tolong untuk didoakan sama saya. Terus akhirnya saya viral. Itu banyak yang menghujat jenengan enggak? Banyak. Telepon. Oh, tipu ngono lho diterus wae diterus dong. Tapi saya tanggapi. Yang penting lah kula. Ya fakta. Ya apa itu mulai ditanggapi niku yang mulai dikentun barang lagi kula nggih. Wani mawon gak diblas laku. Saya jadi kan ngerasanya sendiri ya. Itu memang ini. Lebih baik ngelawan daripada kita. Kalau yang tiang ya nopo gitu ngoten niku. Yang memang ngoten niku kan namung kesane nggih mungkin ndang sadar. Nek kangge sadar nggih tetep wae padha tandani mawon wis kalau wedi. Soalnya diledeni mlebet ya. Iya. Jadi lebih baik nggak takut. Kita nggak takut dalam arti berani, tapi kita itu tidak merasa diri kita hebat. Nggih. Ojo sampai rumangsa iso, tapi kudu iso ngrumangsani. Lah kula lancene wong goblok. Saking dijarah, lah salah ae, jarah kae. Mangane nggih teng preyo iki gak nglawan ya. Lek kula nganggur mau lho, lek nganggur ae kok dijulno kok ngene, dijulno ngene. Lan nanti jenengan sanculaken lho, dijulno mlebet. Berarti bawane dijulno nganggur salat tengah wengi. Salat wae dicangkepi salate.
Insyaallah selamat. Nggih. Nggih, matur suwun untuk Ibu panjenengan masih mau silaturahmi dengan saya. Walaupun banyak hujatan dan juga cacian yang dilontarkan ke saya. Saya hanya berdoa, Bu. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi berdoa itu adalah kekuatan terbesar kita sebagai seorang hamba. Berdoa bukan hanya sekedar meminta, tetapi berdoa itu adalah menerima. Menerima itu artinya ikhlas. Ikhlas itu akhirnya syukur. Lek uang ikhlas, mesti semua masalahnya lepas. Memang begini. Kulo pasrah mawon. Ya. Kalau kita ikhlas semuanya lepas. Kalau kita sudah lepas semuanya, tidak ada sakit hati, tidak ada benci, akhirnya hati kita bisa senang. Senang itulah akhirnya syukur. Maka ketika kita ingin benar-benar syukur kepada Allah, maka kita harus menerima apapun yang diberikan Allah. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di sini. Kalau setelah nanti podcast ini ada orang yang datang, mungkin mau bertanya tentang saya, tidak apa-apa. Kalau sampean ada orang yang menghina saya, jenengan nggak usah dijawab. Percaya monggo ora ya. Gitu aja. Niku mau beda mafulung ngene niku. Siap. Kalau ada orang yang bilang Gus Samsudin settingan, iya Gus Samsudin settingan. Gus Samsudin kayak hapus-hapusan, iya Gus Samsudin. Gitu aja biar dia puas. Kalau kita balas, nanti malah orang yang sakit hati kayak gitu. Nggih. Nggih, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu siapa? Dumila. Sama Bapak sinten? Sugianto. Saya ke rumah beliau sudah 4 kali setahun yang lalu, dan sekarang beliau kesini untuk menuntut saya, tapi ternyata mau menuntut capin matur suwun. Alhamdulillah. Seperti seduluran. Selawat saya Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang sakti. Yang sakti itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, karena musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi siapa yang bisa mengalahkan dirinya, itulah orang yang hebat. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.